Halo semuanya, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan di tahun 2026. Nah, buat jutaan keluarga di seluruh Indonesia, ini artinya ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul di benak kita. Yap, pertanyaannya ya ini, gimana ya nanti jadwal sekolah pas bulan puasa? Gimana caranya menyeimbangkan antara belajar, ibadah, sama waktu buat keluarga? Tenang, Anda nggak sendirian kok mikirin ini. Baik Anda orang tua, guru, atau bahkan siswa sekalipun, ini pasti jadi topik hangat. Dan ada kabar baik nih, jawaban resminya ternyata sudah ada. 3 kementerian kita, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, sudah duduk bareng dan mengeluarkan satu panduan terpadu. Jadi ini semacam cetak biru untuk seluruh Indonesia. Yuk, sekarang kita bedah bareng-bareng isinya. Oke, ini dia agenda pembahasan kita. Pertama, kita akan lihat kalender sekolahnya. Lalu, kita dalami arahan untuk sekolah dan para guru. Nggak ketinggalan, ada juga panduan praktis untuk orang tua. Dan terakhir, yang paling seru, kita intip kegiatan-kegiatan yang dirancang khusus untuk para siswa. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar dan paling ditunggu-tunggu, jadwal. Ini dia, tanggal-tanggal penting yang wajib kita catat di kalender biar semua rencana keluarga berjalan lancar. Nah, ini dia poin utamanya. Coba kita perhatikan ya polanya. Dimulai dengan belajar di rumah dulu selama 4 hari di awal Ramadan, kira-kira tanggal 18 sampai 21 Februari. Ini tujuannya untuk adaptasi, biar nggak kaget. Setelah itu, dari 23 Februari sampai 14 Maret, baru deh masuk sekolah lagi, tapi dengan kegiatan-kegiatan khusus Ramadan. Baru setelah itu, kita masuk ke libur panjang Idul Fitri yang kita semua tunggu, dan sekolah akan dimulai lagi seperti biasa tanggal 30 Maret. Kelihatan kan, alurnya dibuat sangat bertahap dan nyaman buat semua. Oke, jadwalnya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, apa sih tugas sekolah dan para guru untuk menjalankan ini semua? Ternyata, panduannya sangat detail loh. Nah, yang menarik di sini adalah fokusnya tuh ke kesejahteraan siswa. Bukan cuma soal pelajaran olahraga atau PJOK yang dikurangi intensitasnya karena puasa, tapi juga soal cara belajarnya. Penekanannya ada pada asesmen formatif. Artinya, guru lebih fokus memantau proses belajar, bukan cuma nilai akhir. Dan coba lihat 2 poin terakhir, ada dukungan ekstra buat siswa berkebutuhan khusus, dan tugas yang nggak boleh memberatkan keluarga secara finansial. Ini menunjukkan semangat empati yang luar biasa. Selain urusan belajar mengajar, ada juga nih tugas-tugas di balik layar yang nggak kalah penting. Sekolah harus memastikan semua asetnya aman selama libur panjang, mulai dari laboratorium, perpustakaan, sampai komputer. Terus yang juga krusial adalah membuat jalur komunikasi yang gampang diakses orang tua. Ini semua supaya sistemnya berjalan lancar, dan kita sebagai orang tua bisa tenang. Oke, peran sekolah udah kita bahas tuntas. Sekarang, giliran kita sebagai orang tua dan keluarga. Panduan ini benar-benar memposisikan orang tua sebagai mitra penting. Jadi, apa aja nih contekan atau playbook buat kita di rumah? Nah, ini bagian yang relevan banget sama kehidupan kita sekarang, panduan dunia digital. Ini bukan soal melarang sama sekali ya, tapi lebih ke membimbing. Coba deh ajak anak ngobrol untuk bikin kesepakatan soal durasi main gawai. Terus, waktu mereka online, kita temani. Arahkan mereka ke konten-konten yang bermanfaat. Intinya adalah menjadikan teknologi sebagai teman belajar, sambil tetap melindungi mereka dari sisi-sisi negatif internet. Selain dari layar gawai, tentu banyak banget kegiatan seru dan bermakna yang bisa dilakukan. Ciptakan momen ibadah bersama, baca buku bareng sebagai keluarga, atau main board game yang bisa mengasah logika. Kegiatan-kegiatan ini bukan cuma buat mengisi waktu luang loh, tapi ini adalah investasi berharga untuk memperkuat ikatan keluarga dan membangun karakter anak di bulan yang spesial ini. Kita sudah lihat peran sekolah dan orang tua. Sekarang, mari kita fokus ke inti dari semua ini, para siswa. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang disiapkan untuk membantu mereka membangun iman dan karakter? Jadi, untuk para siswa Muslim, periode belajar di sekolah selama Ramadan nanti akan diisi dengan berbagai kegiatan yang tujuannya adalah memperdalam pemahaman dan penghayatan mereka tentang makna bulan suci. Kegiatannya dirancang sangat kaya. Ada tadarus Al-Quran bersama untuk mendekatkan diri dengan kitab suci. Ada pesantren kilat untuk pengalaman belajar agama yang seru dan intensif, plus berbagi diskusi keislaman. Semuanya ini punya satu tujuan besar, bukan cuma sekedar menjalankan ibadah rutin, tapi benar-benar membentuk karakter, iman, dan akhlak yang mulia. Terus, pertanyaan penting selanjutnya, bagaimana dengan siswa dari keyakinan lain? Nah, panduan ini dengan sangat jelas memastikan bahwa pendekatannya harus inklusif. Panduan ini mewajibkan sekolah untuk memfasilitasi kegiatan bimbingan rohani yang sesuai untuk siswa non-muslim. Ini adalah cerminan indah dari semangat Bhinneka Tunggal Ika kita.
Tujuannya sama, yaitu memastikan bahwa setiap siswa, apapun agamanya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertumbuh secara spiritual dan karakter selama bulan Ramadan. Jadi, beginilah kira-kira gambaran besarnya. Sebuah rencana yang kolaboratif, yang menyatukan sekolah, keluarga, dan siswa dalam satu visi bersama, menjadikan Ramadan bukan cuma bulan untuk beribadah, tapi juga bulan untuk belajar dan bertumbuh jadi lebih baik untuk kita semua. Pada akhirnya, panduan ini kan sebuah kerangka kerja ya. Pertanyaan terbesarnya kembali ke kita semua, bagaimana kita, di lingkungan kita masing-masing, di rumah, di sekolah, di masyarakat, bisa mengambil semangat dari panduan ini dan bekerja sama untuk mewujudkannya, agar Ramadan 2026 nanti benar-benar menjadi momen yang istimewa untuk belajar dan bertumbuh bersama.